Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fanya Kirana Nuraini Arda, mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Peserta mata kuliah Metode Penelitian Komunikasi Kualitatif tahun 2023. Pada video ini, saya akan menjelaskan mengenai analisis framing, analisis naratif, dan analisis semiotika. Yang pertama, saya akan membahas mengenai analisis framing. Framing secara sederhana adalah membingkai sebuah peristiwa. Menurut Pan dan Kosicki, ada dua konsepsi dari framing yang saling berkaitan, yaitu lebih menekankan pada bagaimana seseorang memproses informasi dalam dirinya dengan struktur dan proses kognitif, serta bagaimana seseorang mengolah sejumlah informasi dan ditunjukkan dalam skema tertentu. Framing merupakan pendekatan untuk mengetahui bagaimana perspektif atau cara pandang yang digunakan oleh wartawan ketika menyeleksi isu dan menulis berita. Cara pandang atau perspektif itu pada akhirnya menentukan fakta apa yang diambil, bagian mana yang ditonjolkan dan dihilangkan, serta hendak dibawa kemana berita tersebut. Analisis framing cocok digunakan untuk melihat konteks sosial budaya suatu wacana, khususnya hubungan antar berita dan ideologi, yaitu proses atau mekanisme mengenai bagaimana berita membangun, mempertahankan, mereproduksi, mengubah, dan meruntuhkan ideologi. Analisis framing dapat digunakan untuk melihat siapa yang mengendalikan siapa dalam suatu struktur kekuasaan, pihak mana yang diuntungkan dan dirugikan, siapa si penindas dan si tertindas, tindakan politik mana yang konstitusional dan yang inkonstitusional, kebijakan publik mana yang harus didukung dan tidak boleh didukung, dan sebagainya. Pada umumnya, terdapat 4 teknik framing berita yang dipakai oleh wartawan. Yang pertama adalah cognitive dissonance atau ketidaksesuaian sikap dan perilaku. Yang kedua, empati atau membentuk pribadi hayal. Yang ketiga adalah packing atau daya tarik yang melahirkan ketidakberdayaan. Yang keempat adalah asosiasi atau menggabungkan kondisi, kebijakan, dan objek yang sedang aktual dengan fokus berita. Ada 3 bagian berita yang bisa menjadi objek framing seorang wartawan, yaitu judul berita, fokus berita, dan penutup berita. Misalnya, jika seorang wartawan ingin memframing berita tentang kekerasan terhadap perempuan, maka judul berita di-framing dengan menggunakan teknik empati, yaitu menciptakan pribadi hayal dalam diri halayak. Halayak ini dibuat menempatkan diri seperti korban atau keluarga dari korban kekerasan, sehingga mereka bisa merasakan kepedihan yang luar biasa. Kemudian, fokus berita di framing menggunakan teknik asosiasi, misalnya menggabungkan kebijakan aktual dan fokus berita. Selanjutnya, penutup berita di framing menggunakan teknik packing, yaitu menjadikan halayak tidak berdaya untuk menolak ajakan yang dikandung berita. Apapun inti ajakannya, halayak menerima sepenuhnya karena mereka tidak berdaya untuk membantah kebenaran yang direkonstruksi berita. Selanjutnya ada perangkat analisis dalam skema Pan dan Kosicki. Yang pertama adalah struktur sintaksis. Ini berhubungan dengan bagaimana wartawan menyusun peristiwa. Perangkat framingnya berupa skema berita, seperti pernyataan, opini, kutipan-kutipan, pengamatan atas peristiwa, ke dalam bentuk susunan umum berita. Unit yang diamati adalah headline, lead, latar informasi, kutipan sumber, pernyataan, dan penutup. Yang kedua adalah struktur skrip. Hal ini berhubungan dengan bagaimana wartawan mengisahkan atau menceritakan peristiwa ke dalam bentuk berita. Struktur ini melihat bagaimana strategi cara bercerita atau bertutur yang dipakai oleh wartawan dalam mengemas berita ke dalam bentuk berita. Perangkat framingnya adalah kelengkapan berita. Unit yang diamati adalah 5W1H. Yang ketiga adalah tematik, berhubungan dengan bagaimana wartawan mengungkapkan pandangannya atas peristiwa ke dalam proposisi, kalimat, atau hubungan antar kalimat yang membentuk teks secara keseluruhan. Struktur ini melihat bagaimana pemahaman itu diwujudkan dalam bentuk yang lebih kecil. Perangkat framingnya ada detail, koherensi, bentuk kalimat, kata ganti. Unit yang diamati ada paragraf, proposisi, kalimat, dan hubungan antar kalimat. Yang keempat adalah struktur retoris. Ini berhubungan dengan bagaimana wartawan menekankan arti tertentu ke dalam berita.
Struktur ini akan melihat bagaimana wartawan memakai pilihan kata, idiom, grafik, dan gambar. Perangkat framingnya ada leksikon, grafis, dan metafora. Sedangkan unit yang diamati ada kata, idiom, gambar atau foto, dan juga grafik. Selanjutnya adalah contoh dari analisis framing. Di sini tertulis ada analisis framing terhadap pemberitaan Rachel V-nya pada kasus karantina COVID-19 di kompas.com dan okezone.com. Jadi kompas.com dan okezone.com ini melakukan konstruksi realitas terhadap pemberitaan Rachel V-nya dalam kasus karantina COVID-19 secara berbeda. Di jurnal ini dijelaskan bahwa kompas.com secara tegas menyatakan posisi Rachel V-nya adalah sebagai seorang selebgram yang kabur dari karantina. Rachel V-nya memiliki pengikut sebanyak 6,8 juta, sehingga tindakannya bisa mempengaruhi orang banyak. Namun karena dia berperilaku baik, sopan, dan mengikuti proses hukum yang berlaku, akhirnya Rachel V-nya mendapatkan keringanan vonis. Sedangkan okezone.com membingkai Rachel V-nya sebagai tokoh utama yang bertanggung jawab dalam kasus ini. Penggunaan headline dan lead berita selalu menyebutkan nama Rachel V-nya yang menunjukkan bahwa pembaca perlu mengetahui siapa sosok yang sebenarnya bertanggung jawab dalam kasus karantina ini. Jadi jurnal ini mengangkat dua perspektif dari media, yaitu kompas.com dan okezone.com yang memiliki pembahasannya yang berbeda dengan satu topik yang sama, yaitu Rachel V-nya terhadap pemberitaan kasus karantina COVID-19. Selanjutnya adalah analisis naratif. Menurut Webster dan Metrova, narasi adalah suatu metode penelitian yang bertujuan untuk memahami identitas dan pandangan dunia seseorang dengan mengacu pada cerita-cerita atau narasi yang didengarkan ataupun dituturkan di dalam aktivitasnya sehari-hari. Penelitian naratif adalah studi tentang cerita yang dapat muncul sebagai catatan sejarah, sebagai novel fiksi seperti dongeng, autobiografi, dan genre lainnya. Cerita ditulis melalui proses membaca, menonton, mendengarkan dari orang lain, atau bertemu secara langsung dengan melakukan wawancara kepada narasumber. Studi tentang cerita dilakukan dalam berbagai disiplin keilmuan, termasuk sastra, kritik, sejarah, filsafat, teori organisasi, dan sosial ilmu pengetahuan. Penelitian naratif ini biasanya digunakan ketika peneliti ingin membuat laporan naratif dari cerita individu. Peneliti membuat ikatan dengan partisipan dengan tujuan supaya peneliti maupun partisipan merasa nyaman. Bagi partisipan, membagi cerita akan membuatnya merasa ceritanya itu penting dan merasa didengarkan. Penelitian naratif juga dapat digunakan ketika cerita memiliki kronologi peristiwa. Penelitian ini berfokus pada gambar mikroanalitik atau cerita individu daripada gambar yang lebih luas tentang norma kebudayaan, seperti dalam etnografi atau teori-teori umum dan abstrak, seperti dalam grounded theory. Analisis naratif juga berfokus untuk mengetahui bagaimana peristiwa disusun dan kaitan antara satu peristiwa dengan peristiwa lain. Misalnya, mengapa suatu peristiwa ditampilkan di awal, di akhir, atau dikaitkan dengan peristiwa yang lain. Biasanya, analisis naratif ini digunakan untuk menganalisis film atau novel, tentang bagaimana alur cerita atau plot dari film atau novel tersebut. Penelitian naratif memiliki dua jenis, di antaranya yaitu yang pertama ada analisis narasi. Analisis narasi merupakan sebuah paradigma dengan cara berpikir untuk membuat deskripsi tema yang tertulis dalam cerita atau taksonomi. Yang kedua ada analisis naratif. Analisis naratif merupakan sebuah paradigma dengan mengumpulkan deskripsi peristiwa atau kejadian, kemudian menyusunnya menjadi alur cerita. Salah satu cara untuk menganalisis narasi adalah dengan menggunakan story atau plot. Plot merupakan segala sesuatu yang ditampilkan secara eksplisit dalam sebuah teks, sedangkan story merupakan urutan kronologis dari suatu peristiwa dari awal sampai akhir, baik yang ditampilkan ataupun tidak ditampilkan dalam teks. Contoh dari analisis naratif ini ada di jurnal Analisis Struktur Naratif 3 Babak Film Story of Calais. Jadi kesimpulan dari jurnal ini adalah urutan waktu cerita Basic Story Film Story of Calais memiliki struktur dramatik naratif 3 babak di mana tahap awal, tengah, dan akhir merupakan urutan sejak Calais melerai perselisihan Dinda dan Argo yang dilanjutkan dengan hubungan Calais dan Dinda dengan segala konflik yang semakin besar karena idealisme masing-masing. Struktur 3 babak cerita dengan alur maju ini nampaknya justru tidak disajikan
secara langsung, namun menggunakan alur mundur yang menampilkan dua segmen cerita, di mana yang pertama adalah segmen perseteruan antara Kale dan Dinda di rumah, dan yang kedua adalah kumpulan flashback sebagai insert dari perseteruan. Dalam mengemas insert flashback ini, teknik editing cross-cutting digunakan untuk memberikan kesinambungan cerita dalam visual yang tidak berkesinambungan. Jadi dalam film Story of Kale ini hanya terlihat dua babak saja, padahal di awal film ini memiliki 3 babak, yaitu awal, tengah, dan akhir. Sehingga bisa dilihat bahwa analisis struktur naratif 3 babak film Story of Kale ini menganalisis tentang bagaimana skin dari cerita-cerita dari setiap adegannya itu berkelanjutan atau jalinan dari setiap scene-nya. Yang ketiga ada analisis semiotika. Semiotika merupakan pendekatan tekstual dan studi tentang tanda. Untuk memaknai tanda diperlukan bahasa dan kode-kode kultural agar dapat dibentuk dan dikomunikasikan. Tanda akan membentuk makna yang mengacu satu sama lain. Analisis semiotika menjadi dasar asumsi dan konsep yang memungkinkan kita untuk menganalisis sistem simbolik dengan cara sistematis. Sistem simbolik ini direpresentasikan melalui bahasa verbal, kode, dan simbol. Tujuan analisis semiotika adalah untuk menemukan makna tanda termasuk hal-hal yang tersembunyi di balik sebuah tanda dalam teks, iklan, film, atau berita. Semiotika mempelajari tanda sebagai sesuatu yang merepresentasikan atau menggambarkan sesuatu yang lain berdasarkan pemikiran seseorang. Tanda ini terdiri dari 2 materi dasar, yaitu ekspresi berupa kata, suara, dan simbol, dan juga konten atau isi yang berupa makna dan arti. Dalam perkembangannya, semiotika berkembang kepada 2 klasifikasi utama. Yang pertama adalah semiotika komunikasi dan semiotika signifikasi. Semiotika komunikasi menekankan pada teori tentang produksi tanda, di mana salah satunya mengasumsikan adanya 6 faktor dalam komunikasi, berupa pengirim, penerima, pesan, saluran, dan acuan. Sedangkan semiotika signifikasi memberikan tekanan pada teori tanda dan pemahamannya dalam suatu konteks tertentu. Roland Barthes mengembangkan 2 sistem penanda bertingkat yang disebut sistem denotasi dan konotasi. Sistem denotasi adalah sistem penanda tingkat pertama yang terdiri dari rantai penanda dan petanda, yaitu hubungan materialitas. Pada sistem konotasi dan sistem penanda tingkat kedua, rantai penanda atau petanda pada sistem denotasi menjadi penanda, dan seterusnya berkaitan dengan petanda yang lain pada rantai pertandaan yang lebih tinggi. Makna denotasi adalah makna tingkat pertama yang bersifat objektif atau first order yang dapat diberikan terhadap lambang-lambang, yaitu dengan mengaitkan secara langsung antara lambang dengan realitas atau gejala yang ditunjuk. Kemudian makna konotasi adalah makna yang dapat diberikan pada lambang dengan mengacu pada nilai budaya yang karenanya berada pada tingkatan kedua atau second order. Roland Barthes meneruskan pemikirannya dengan menekankan interaksi antara teks dengan pengalaman personal dan kultural penggunanya, interaksi antara teks dengan konvensi yang dialami dan diharapkan oleh penggunanya. Gagasan Barthes ini dikenal dengan two order of signification, yang mencakup denotasi atau makna sebenarnya sesuai kamus dan konotasi atau makna ganda yang lahir dari pengalaman budaya dari personal. Contoh dari analisis semiotika terlihat dalam jurnal yang berjudul Analisis Semiotika dalam film Dua Garis Biru karya Gina Esnur. Jadi, kesimpulan dari jurnal ini adalah film Dua Garis Biru ini mengandung beberapa pesan tersirat yang ingin disampaikan kepada penonton yang berupa sebuah simbol. Yang pertama, ada buah stroberi yang bermakna janin. Yang kedua adalah ondel-ondel yang bermakna sosok perempuan yang tengah mengandung dan juga sebuah perpisahan. Kerang dalam film bermakna sebuah keperawanan. Dan poster alat reproduksi di ruang UKS yang memiliki makna tabunya pendidikan seks bagi remaja. Jadi, di dalam jurnal ini dijelaskan dari setiap visual adegannya di mana terdapat banyak simbol atau tanda untuk memberikan pesan dan makna kepada penonton. Hal ini merupakan bentuk dari semiotika. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.